Menurut Dr. Vinci Edi Wibowo, kita tuh harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi ke channel Inten Yunisa. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu. Tetap jaga kesehatan ya guys. You know, our country is not well. So, di video kali ini aku bakal ngasih info sedikit tentang virus corona. Nah, ini bukan tugas sekolah ya guys. Pasti aku tahu kalian sebagian guru kalian ada yang nyuruh buat video tentang COVID, apa itu COVID, terus tuh cara mengatasinya gimana, pasti kalian ada disuruh buat kayak gitu. Tapi ini aku ngambil dari internet dan YouTube, terus aku gabungin jadi satu dan aku buat videonya di sini. Nah, jadi langsung aja nih guys. Seperti yang kita tahu, COVID ini adalah penyakit yang lagi-lagi menyerang sistem pernapasan kita. COVID ini ditemukan pada tahun 2019 pada bulan Desember di kota Wuhan, Cina. Penyakit ini awalnya ditemukan di pasar kayak supermarket yang menjual ikan, terus daging, terus tuh yang menjual hewan-hewan kayak kelelawar, kadal, pokoknya yang kayak hewan-hewan creepy gitulah. Nah, virus corona ini juga disebut dengan zoonosis, yang artinya bisa menyebar melalui hewan. Sama kalau misalnya kita bersentuhan dengan tangan atau melalui bersin juga, itu juga bisa menyebar. Nah, virus corona ini katanya, kalau misalnya kata orang-orang Cina sana, virus corona ini berasal dari kelelawar. Tapi ini belum pasti juga, soalnya dia berhubungan dengan MERS atau NARS. Nah, di mana virus ini menyebar, disitulah orang-orang membeli kelelawar untuk dikonsumsi. Penelitian atau ilmuwan juga meyakinkan bahwa virus ini berasal dari kelelawar. Setelah diuji coba, ternyata ada virus yang kemiripannya hampir sama, sekitar 89,1%. Jadi memungkinkan virus ini berasal dari kelelawar. Nah, gejala COVID itu juga bisa berawal dari batuk, terus tuh demam, dan infeksi radang tenggorokan. Jika kalian mengalami 3 hal kayak gini, kalian jangan kayak panik gitu, tapi panik boleh, tapi jangan panik-panik banget. Kalian bisa, saran aku sih, kalau misalnya apalagi udah kena radang tenggorokan, pastinya daya imun kalian menurun dan tiba-tiba kalian bisa terkena demam. Nah, kalau misalnya kayak gitu, kalian boleh langsung ke puskesmas, terus konsultasi sama dokternya. Jadi nanti dokternya pasti kayak ngasih saran gitu buat kalian, atau enggak, tapi menurut aku jangan langsung ke rumah sakit ya, tapi terserah kalian sih, takut nanti kalian di karantina pula. Tapi kita nggak tahu juga kan, namanya penyakit. Dan saran aku, kalau misalnya kalian nggak mau opsi keduanya, kalian juga bisa pergi ke apotek membeli obat untuk demam itu paracetamol atau enggak amoxicillin. Terus tuh kalau misalnya untuk radang tenggorokan, kalian bisa pilih dexamethasone, dan yang untuk batuk juga kalian bisa pilih ambroxol. Nah, ketiga obat ini aku udah pernah coba dan itu tuh bagus banget, langsung bekerja gitu, kayak bekerja dengan tubuh kita. Dan kalian jangan lupa minum vitamin C. Menurut Dr. Vinci Edi Wibowo, kita tuh harus berjemur di bawah matahari sekitar 15 menit atau 30 menit. Nah, buat kamu rebahan nih, kalian harus bangkit, harus semangat. Apalagi di tengah wabah ini, kita nggak boleh lemah ataupun males-malesan gitu. Setidaknya berjemurlah sekitar 15 menit atau 30 menit gitu. Misalnya nih, kalian bangun jam 8, jam 9 gitu, bolehlah kalian berjemur selama setengah jam gitu. Apalagi kan ini bulan puasa, pastinya siap sahur, terus kalian sholat subuh, pastinya kalian tidur ya, kebanyakan pasti kayak gitu. Nah, pasti bangunnya jam 9 atau jam 10 gitu kan, dan disitu kalian bisa manfaatkan untuk berjemur. Walaupun mendung, kalian juga harus tetap berjemur, karena tubuh kita juga perlu sinar ultraviolet agar virus nggak berkembang di dalam tubuh kita. Dan menurut Dr. Haikal Hansari, beliau menyarankan bahwa mencuci tangan menggunakan sabun itu tuh udah cukup ampuh daripada menggunakan hand sanitizer atau antiseptik. Soalnya yang kita lawan ini adalah virus, bukan bakteri. Nah, seperti yang kalian tahu, COVID ini udah menyebar di berbagai wilayah.
nggak berbagai wilayah sih, pokoknya udah menyebar luas banget. Dan ini dia berikut nama-nama negaranya. Nah, ini dia daftar negara yang terinfeksi COVID-19. Banyak banget kan kasus-kasusnya. Dan aku juga turut berduka cita atas meninggalnya dokter-dokter dan para tim medis lainnya yang berjuang untuk melawan COVID-19 dan juga yang udah terkena. Aku juga turut berduka cita. Ini juga bisa dibilang virus mematikan. Nah, apakah vaksin untuk COVID-19 itu udah ditemukan? Jadi setelah aku cari-cari artikel, ternyata katanya Amerika dan Cina udah mengklaim vaksin, tapi faktanya gini ya. Kalau dari Amerika, Kesehatan Nasional Amerika Serikat bekerja sama dengan perusahaan bioteknologi yang mengembangkan vaksin dengan kode mRNA-1273. Tapi ini nggak mengandung virus corona. Terus, Kesehatan Nasional Amerika Serikat, Dr. Anthony Fauci, mengatakan tes vaksin ini akan dilakukan 12 bulan sampai 18 bulan. Nah, lama banget kan? Sekitar 2 tahun lebih lah gitu kan. Dan baru dapat digunakan secara umum jika tes awalnya berjalan baik. Kalau nggak berjalan baik ya bakal lama banget vaksin ini bakal dikeluarin. Cina juga mengklaim menguji coba vaksin COVID-19 pada tubuh manusia, yaitu Konsulat Jenderal Cina untuk Bali, Gou Haodong, setelah melakukan uji coba pada manusia. Meskipun begitu, ia belum memastikan kapan untuk mendistribusikan vaksin tersebut. Kalian tapi jangan khawatir, kalian juga bisa melakukan pencegahannya seperti berikut ini. Yang pertama, cuci tangan kalian apalagi apabila kalian keluar rumah dan memakai sabun ataupun hand sanitizer. Yang kedua, tutup mulut ketika lagi bersin atau nggak pakai siku gitu. Soalnya kalau misalnya pakai tangan kan hacu gitu kan, pasti kumannya di sini. Tapi kalau misalnya kalian bawa hand sanitizer juga nggak masalah sih. Yang penting tangan kalian tetap bersih saat itu. Dan yang ketiga, ketika ada yang bersin, kalian bolehlah jaga jarak. Apa misalnya nih sahabat kalian yang bersin terus tuh kalian kayak takut kayak jangan-jangan dia COVID. Kita boleh ngejaga jarak, tapi jangan sampai kita membuat orang itu merasa dia tuh benar-benar kena COVID. Nah, itu juga bisa buat daya imun dia lemah dan dia juga bisa sakit gara-gara memikirkan hal-hal yang nggak penting gitu. Jadi kita harus menjaga perasaannya juga. Yang keempat, jika memasak ikan, daging ayam, pastikan itu benar-benar matang ya. Dan yang kelima, jauhi kontak dengan hewan. Nah, videonya sampai sini dulu. Semoga kalian suka dengan video aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian kalau belum tahu info tentang COVID ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap jaga kesehatan ya guys. Bye-bye.